Kita ini on mic loh. Mau akses recordnya bang? Oh udah, aku yang record. Oke, jangan rebutan ya teman-teman. Duh, lu tau gak sih? Kok nggak bisa? Ini karena tadi udah dibahas sama Bu Falel juga, di sini kita diskusi aja ya. Jadi kalau misalkan kalian ada beda pendapat atau misalkan dari penjelasan Bu Falel itu ada yang beda, boleh langsung diinterupsi aja gitu. Jadi kita saling diskusi aja. Nah, jadi untuk untuk nomor satu, mungkin kita baca soalnya dulu ya. Jadi tuh di sini kita dikasih proses ekstraksi yang pakai single stage itu tuh pakai daging, yang mana daging ini tuh mengandung 64% air, 20% lemak, sama 16% itu non-extractable solid. Berarti itu si 16% ini nggak bakal bisa terekstraksi. Dia bakal nyangkut di eh, rafinat ampas lah kasarnya. Nah, si daging ini tuh bakal dilarutin pakai isopropil alkohol dengan perbandingan 1:5. Jadi dengan daging satu bagian itu tuh pakai 5 bagian isopropil alkohol. Terus dikasih informasi lagi juga bahwa isopropil alkohol ini tuh dengan air itu tuh larut sempurna. Jadi campuran air sama isopropil alkohol itu jadi pelarut gitu. Jadi si pelarutnya ini nggak cuman dari isopropil alkohol doang, tapi ada kontribusi dari air dari si dagingnya. Nah, kita asumsikan semua lemaknya itu larut di larutan tersebut. Nah, dengan fraksi solid yang dipisahkan dari filtrasi ini tuh tertahan 10% dari berat total larutan lemak sama eh, hasil ekstraknya gitu. Nah, di sini tuh kita disuruh mencari konsentrasi lemak di ekstraknya, hasil ekstraknya sama konten lemak di solvent free solid. Solvent free solid itu di iya Hasil hasil ekstraksinya. ekstraknya gitu. Oke, bentar teman-teman. Kita add page dulu. Oke, karena ini apa? Diagram mass balance ya. Jadi kita gambar diagramnya dulu. Jadi di sini ada yang masuk. Ntar lu koreksi juga ya kalau gue salah. Terus ini juga ada yang masuk lagi, yang keluar. Nah, kalau misalkan tadi yang overflow underflow, harusnya tuh yang overflow itu yang ada solventnya. Bentar teman-teman. Ya, jadi eh, kan di sini masuk si solventnya atau VB. Terus di sini ada ekstrak atau VA. Terus di sini masuk juga feed yang hasilnya adalah rafinat atau LB. Eh, ini kita nggak kecepatan kan, teman-teman? Walaupun belum ngejelasin apa-apa. Aman Aman, ya? Bang. Oke. Ntar kalau ada, maksudnya nggak jelas atau kecepatan langsung interupsi aja ya. Nah, kan tadi dikasih informasi kalau misalkan isopropil alkoholnya itu 1:5 rasionya. Berarti kalau misalkan kita kan di sini berat dagingnya tuh nggak tahu ya berapa. Cuman kayak persen-persenan dari komposisi dagingnya doang. Nah, kita di sini mau nganggap si dagingnya itu 100 kilogram biar kita dapat maksudnya tahu airnya itu berapa kilogram, lemak sama non ekstraktabelnya itu berapa kilogram. Biar gampang aja kita pakai asumsi. Nah, kalau misalkan kita pakai asumsi dagingnya itu apa 100 kilogram, berarti si pelarutnya berapa? 500. Betul 500 banget. Iya betul banget. Nah, berarti kita pakai 500 kilogram isopropil alkohol. Nah, berarti si solventnya nih sama dengan 500 kilogram isopropil alkohol. Nah, terus kan kita tadi disuruh nyari eh,
konsentrasi lemak di ekstraknya sama eh, jumlah lemaknya di solvent gitu. Pertama kita cari dulu si fraksinya, fraksi dari ekstraknya. Kenapa kita harus nyari fraksi? Kenapa itu? Karena sebenarnya tuh kita bisa nyari fraksi biar nanti tuh kalau misalkan kan ekstraksi itu nanti bakal berkurang gitu ya. Maksudnya ada oil yang terekstraksi, ada yang nyangkut di rafinat. Nah, jadi itu kalau misalnya kita udah tahu fraksinya, kita bisa ngitung yang tertahan di ampas tuh berapa sama yang turun di hasil ekstraknya itu berapa. Itu. Aduh, kok begini deh. Solut dibagi solut plus solvent. Nah, si solutnya ini kan berarti eh, lemaknya ya berarti yang mau diekstrak, yang mau yang zat terlarutnya gitu. Yang mana lemaknya itu 20%. 20% dari 100 kilogram. Berarti anggap aja 20 kilogram per 20 ditambah solvent. Solventnya itu eh, eh, jumlah pelarut pelarut yang si isopropil alkohol tadi ditambah air yang ada di daging. Air yang ada di daging kan 64% nih. Berarti 500 tambah 64. Nah, berarti hasilnya sama dengan tunggu, tunggu, Hmm, 0, nol koma nol ya. begini. 34. Lah, konyol. 0,034 eh, kilogram fat per kilogram solution. 0,04. Iya bener. Oke, kita eh, udah tahu nih fraksi dari si hasil ekstraknya. Oke, kita singkirin ini dulu. Terus tadi kan dikasih tahu juga mana tadi? Solid fraction separated by filtration retain 10% by weight of the total solution of fat and solvent. Berarti 10% dari total solvent itu kan tertahan kan eh, di Beefnya, rafin ya di raffinat. di beefnya gitu. Berarti 10% set dikali buset jauh banget. Dikali udah lah, pakai ketik aja lah. Dikali total eh solutionnya. Berarti 10% kan 0,1 dikali total solutionnya itu berarti eh jumlah si apa pelarut ditambah terlarut. Itu kan namanya larutan. Nah, ya gitu. Berarti pelarut pelarutnya kan berarti 500 ditambah 64 ya tadi, air di daging. Terus ditambah zat terlarutnya si em, lemak 20. Yang mana ini dalam kurung deh. Biar nggak bingung. Nah, ini sama dengan 58,4 kilogram solution. Nah, berarti yang jadi di bawahnya itu 58,4 kilogram solution. Yang jadi raffinat. Oh iya, benar. Nah, terus kita mau masukin ke solution mass balance. Solution mass balance itu kan gampangnya apa yang masuk sama dengan yang keluar gitu. Berarti kalau misalkan kita masukin aduh, ya kan? Sebentar teman-teman. Enggak fit. Ya benar. Nah, berarti kita masukin si jumlah fitnya ditambah solution
VB ya. Hmm. VB itu dia apa? Ya si solventnya. Jadi gampangnya itu lebih kayak apa yang masuk sama dengan apa yang keluar kan guys. Nah di sini kan kita ketahui bahwa yang dimasuk masuk di sini tuh adalah beefnya dan si solventnya, si IPA ini isopropil alkohol. Nah maka dari itu kayak yang masuk adalah si feed dan solution. Di mana feednya itu kan tadi diketahui terus ya 100 100 kilogram. kilogram. Nah, dan si IPA-nya itu 500. Nah, yang mau kita cari adalah berapa sih ampas yang dihasilin dari eh, proses ekstraksi tersebut. Ya ampas tuh berarti LB ya. Hmm. Ya si rafinat. Nah berarti kan yang keluar tuh ada rafinat sama ekstraknya. Ampas sama hasil ekstraksinya. Si VA berarti ini tinggal kita masukin aja. Fitnya kan tadi 100 kilogram ditambah 500. Terus ini sama dengan eh eh, si apa rafinat ini kan yang kita cari. Si apa ampasnya sama ekstraknya tadi kita udah dapat di nih 58,4. Eh, jadi kita tuh jadi si VA ini kan si hasil ekstraknya kan, guys. Nah, sedangkan si 58,4 ini hanya solution yang nyangkut ibarat kata. Nah, kita harus bikin namanya solution mass balance dulu. Solution mass balance tuh mass balance yang dihasilin dari kita melakukan ekstraksi. Kalau misal teman-teman ekstraksi itu kan ada yang bentukan cair dan beef ini kan bentuknya padat. Nah, itu tuh kita mau ngitung yang namanya yang cairannya doang. Karena istilah kata tuh kalau zat yang padat itu tuh udah pasti dia nggak akan ngalir ke si hasil ekstraknya kayak gitu. Jadi teman-teman kebayang nggak? Jadi yang pertama kita harus masukin solution dari fitnya dulu. Solution mass balance. Wait, gimana? Dipencet kan. Nah, jadi solution mass balance itu kan tadi yang kayak udah aku jelasin, ini tuh zat yang cair aja. Nah, pada beef kita tuh kan nyari solution. Jadi solution yang ada di sini yang masuk adalah solution dari F ditambah wih, solution dari IPA atau dari apa namanya? Isopropyl alkohol. Apa tuh? Pelarutnya Ya, sama dengan eh, solution VA solution VA alias dia tuh ekstrak yang jadi di setelah proses ekstraksi ditambah eh, ini dari 58,4. Jadi gampangnya tuh solution mass balance itu kita ngitung ketika kita melakukan ekstraksi. Jadi kayak kebayang nggak sih ekstraksi itu eh, misal ini gambar jelek aja ya. Misal di sini kita ini IPA-nya, terus ini si beef-nya. Nah, ini tuh hasil dari si kita ekstraknya. Anggaplah ini Erlen Meyer gitulah. Nah, ketika kita netesin IPA ke sini, harapan kita adalah yang netes ke sini adalah si lemak tersebut yang ada di padatan. Karena kalau misal nggak pakai si solvent ini, si minyaknya nggak akan keluar kan. Kayak ibaratnya ya dia bakal di situ-situ aja. Nah, untuk meneteskan ini, yang netes ke sini tuh nggak cuma lemak, tapi ada yang namanya si solventnya juga. Jadi yang masuk ke sini itu adalah VA. Jadi itu yang mau kita cari sekarang. Nah, 58,4 itu apa? Jadi beef, si beef ini kalau misal dia dimasukin si isopropil alkohol ini, dia tuh nggak cuman kan ini semua netes ya, tapi semua tuh nggak semua air dari solvent itu netes. Jadi ada juga yang nyangkut-nyangkut di si daging ini karena daging kan ada seratnya dan segala macam ya. Nah, yang nyangkut-nyangkut ini tadi diketahui di soal adalah 10% dari total solutionnya di mana solution itu termasuk air yang ada di beef ini. Nah, maka dari itu apa yang masuk sama dengan apa yang keluar. Nah, yang keluar di sini kita mau cari review ini kan. Gimana ini? gitu.
Nah, kita langsung masukin si angkanya aja. Jadi solution F, solution dari feed-nya atau dari beef-nya. Dari beef ada eh, yang akan keluar ke sini ini, itu tuh bakalannya adalah oil dan Air. air. Di mana oil dan air adalah tadi oilnya adalah 20 kilogram dan air yang ada di beef itu 64. Hmm. Iya benar. Wih, kok jempol lagi? Buset. Nah, dua apa ini tadi? Gak tahu. Eh, ini udah begini. Thank you, Catur. Sorry ya. Yes. Nah, di sini tuh tadi kan udah dijelasin ya, ini tuh adalah lemak dan air yang ada di beefnya. Terus kita harus nambahin si solution dari IPA juga. Nah, solution dari IPA kan adalah 500 kilogram. Sama dengan, nah ini kan hal semua cairan yang masuk ke ekstraksi ini. Terus kita nyariin VA, VA itu dicari dan plus 58,4 itu adalah hal yang nyangkut di si beefnya tadi. Nah, jadi diketahui VA sama dengan 52584 dikurangin 5 525,6 sih. 52,6. Jadi ini 52 5 525 koma enam. koma 6. Nah, Eh, salah. 525,6. Nah, 525,6 ini adalah hasil yang ada di ekstrak ini. Jadi kalau misal misalkannya ekstrak yang keluar ada 525,6. Nah, untuk menghitung mass balance itu kan jadi ibaratnya ini adalah solution mass balance. Jadi kita cuma ngitung mass balance dari si cairannya aja, cairan yang masuk selama proses ekstraksi. Nah, tapi di sini kita ditanyain juga dari total mass balance semua prosesnya. Jadi kita harus ngitung semuanya juga. ada lagi. Oke. Digeser. Bener dah. Nah, Nah, total mass balance tuh ya secara bodohnya sebenarnya ini tuh cuman apa yang masuk ini sama dengan apa yang keluar. Nah, tadi yang sudah dijelaskan kalian juga apa aja sih yang masuk? Yang masuk yaitu jelas feed dari si beefnya tersebut. Terus yang masuk apa lagi? Ada IPA, isopropil alkohol atau solvennya. Sama dengan apa sih yang keluar dari hasil si ekstraksi ini yang keluar ada VA atau hasil ekstraksinya dan LB. LB itu ampas dari kita ngelakuin ekstraksi atau rafinatnya. lebih. Mungkin gak usah kasih ini sih. Iya. Nah, kita udah diketahui kan tadi fitnya itu adalah 100 kilogram dari daging sapi tersebut, si beefnya. Terus IPA 500 kilogram. Eh, Nah, kita nyari dari karena kan tadi mau nyari si LB-nya ya atau ampas yang terbuang setelah kita ngelakuin ekstraksi itu berapa karena ekstraksi nggak mungkin 100% jadi something ya. Nah, kita tahu tadi VA-nya adalah 52,525,6. Nah, plus LB. Nah, sebenarnya LB ini eh, apa sih? Sebenarnya secara gampang ya, LB ini tuh adalah ampas-ampas yang setelah melakukan ekstraksi. Jadi kalau misal kalian ekstraksi nih, ini kan tadi IPA nih, terus ditetesin ke beef, terus beefnya ngalir. Jadi di sini ada minyak sama si solvennya kan, dan air yang ada di beefnya. Nah, LB itu adalah si beef ini, dan ketika beef udah nyerap si IPA-nya. Jadi si LB itu mau cari ampas yang ada di sini itu sebenarnya berapa gitu. Nah itu masukin aja, tinggal diputer-puter ya. Jadi 600 dikurangin 525,6. Jadi LB-nya
Jumat Muhammad. 74,4. Nah, ini tuh hasil dari beef yang tadi akhirnya udah kesedot air sama lemaknya dan juga si solvent yang nyangkut di dalam lemak di dalam beefnya itu. Mau tanya lo, Oke, berarti yang 58,4 itu bukan LB-nya ya? 58,4 itu eh, dia LB solution ibaratnya. Hmm, oke oke, Paham nggak, Tur? paham paham. Jadi di sini kan tadi kita cuma ngitung ibaratnya cuma cairannya doang. Nah, di sini kita tuh LB yang di sini tuh kita nyari keseluruhan dari ekstraksinya alias kita ngitung si berat sisa beefnya juga gitu. Paham paham. Oke. Terus selanjutnya ya Itu tadi kan sempat ngitung yang XVA ya itu tuh terus dibuat apa Bang? Yang angka hasil XVA itu. XVA yang mana tuh? Oh, yang ini. Itu. Iya yang itu Bang. nah XVA itu jadi XVA itu adalah fraksi dari si V apa namanya? eh ekstrak. Ekstraknya. Jadi XVA itu fraksi dari si sebenarnya tuh nih kan di sini tuh satuannya adalah kilogram fat per kilogram solution. Hmm. Jadi Jadi dalam 1 kilogram solution itu dia mengandung 0,034 kilogram lemak gitu. Jadi untuk mengetahui si perbandingan antara kandungan lemak di larutan ekstraknya gitu. sebenarnya cara gampangannya tuh kalau mau tahu fraksi itu apa, misal kita punya 9 liter air dengan satu liter gula. Nah, itu kan berarti jadi 10 kilo jadi 10 liter larutan ya. Nah, ketika larutan itu tumpah sebanyak 8 liter sampai sisanya cuma 2 liter doang nih. Nah, 2 liter ini kan kita nggak tahu sebenarnya 2 liter ini tuh apakah pure air doang, apa pure gula doang. Nah, cara taunya adalah menggunakan fraksi ini dengan 9 per 1/10 itu tuh adalah fraksi dari si gulanya. Jadi kalau misal kita tadi kehilangan sisanya cuma 2 liter air, jadi 2 dikali 0,1. 0,1. Nah, itu adalah sisa gula yang ada di dalam si cairan tersebut. Lagi si larutan tersebut. Ngerti nggak? Mungkin kalau misal nggak kebayang, kita coba masuk ke next step ya. Jadi kan ini baru nemuin mass balance-nya. Nah, di soalnya kan disuruh nyari Konsentrasi. konsentrasi dari fat dari ekstraksinya tersebut. Nah, ini kita baru nih masuk ke. Nah, gini. Jadi kita di sini disuruh ngitung dari hasil ekstraksi yang ada di sini. Tadi kan aku udah jelasin ya, ekstraksi yang ada di sini tuh hasilnya adalah solvent alias IPA, isopropil alkohol, cairan dan juga eh, lemaknya. Nah, kita mau cari nih sebenarnya lemak yang ada di sini tuh berapa. Nah, itu cara ini adalah guna dari si fraksi ini. Di mana solution yang ada di sini kan berarti ini kan 525,6. Ya. Jadi kita tulis dulu. Nggak bisa lagi, bisa lagi. Ini bisa tambah lagi nggak page-nya? Bisa, bisa. Nah, jadi kan kita mau nyari berapa sih lemak kita pakai bahasa Inggris, lemak yang ada di ekstraknya. Nah, lemak yang ada di ekstrak kan kita udah ketahui ya fraksinya tuh berapa. Fraksinya tuh tadi eh, intinya rumusnya gini, fraksi dikali sama si Solutionnya. solutionnya Atau di sini konteksnya ekstrak. atau hasil dari ekstraknya. Nah, fraksi tadi kan diketahui kan 0,034 ini dikali sama
solution yang dihasilin di sini nih. Ada 5 berapa tadi? 525,6. Ini koma kurang nih. Oh iya benar. Nah, jadi lemak yang ada di dalam dari hasil ekstraksi tersebut adalah 17,87 kilogram fat. kilogram fat lemak. Nah, jadi ini Tatia, ininya apa namanya? Kenapa tadi kita harus nyari si fraksi ini 0,034? Oke Bang, paham Bang. Terima kasih Bang. Itu satu lagi. Hmm. Terus disuruh nyari fat content. Ini salah. Oke, jadi selanjutnya kita tuh sebenarnya di sini disuruh cari apa namanya? Konsentrasi Konsentrasi fat content, fat content di solvent free solidnya di ekstraknya. istilahnya tuh gimana ya? Kita tuh gini, kita tuh disuruh cari selain kita ini kan udah nemu 17,87 kilogram fat ya. Nah, kita tuh di sini disuruh cari juga presentase dari berapa sih yang ter lemak yang terekstraksi dan lemak yang nyangkut. Nah, nggak yang banyak sih, cuman lemak yang terekstraksi. Lebih kayak efisiensi dari si ekstraksi ini tuh berapa sih? Tadi kan diketahui kalau si lemaknya ini tuh ada 20 di beefnya. Eh, Sedangkan yang kita bisa ekstraksi itu cuma 17,87. Nah, itu. Ini. Ya. Nah, berarti tinggal ngelanjutin kayak rumus apa sih efisiensi gitu. Kan kita bisa me mengekstraksi 17,87 lemak dari totalnya itu 20 kilogram fatnya. Terus karena ini tuh ditanyanya dalam persen, jadi kita kali 100%, ya nggak sih? Ya. Nah, ini tuh hasilnya 89,35. 89,35%. Berarti kayak yang Taki bilang tadi tuh persentasi keberhasilan si fatnya tuh terekstraksi itu sekitar 89,35%, karena dari 20 kilogram fat yang ada di daging itu tuh yang berhasil terekstraksi itu cuma 17,87 kilogram fat gitu. Ada yang mau tambahin nggak? Oke, buat nomor satu, ada yang mau tanyain nggak? Hmm, Oke, boleh, Rafa. Buat gambar si mass balance-nya kan kalau abang dia satu kotak aja ya. Sedangkan kalau yang di PPT dia ada dua kotak dari filter sama lagi stage ya. Apa sih? Ya itulah. Itu nggak bang gambarnya beda sama solution yang seharusnya.
Oke Rafa, sebenarnya sama aja. Yang intinya tuh yang mana yang lebih paham aja sih. Kalonya yang ini tuh dia kayak feednya tuh di atas semua, terus yang keluar tuh di bawah semua nih. Jadi ini kan feednya masuk nih si beefnya 100 kilogram sama si isopropilnya masuk 500 kilogram. Masuk nih di awal, terus diekstraksi keluar jadi dua, jadi ekstrak sama jadi rafinat. Nah, ini tuh boleh juga sebenarnya lebih dibebasin sesuai pemahaman masing-masing aja sih, lebih gampang mahamin yang mana. Cuman kalau yang ini tuh nyambungnya tuh ke yang overflow sama underflow tadi. Kan yang kalau yang overflow tadi tuh lebih ke harus ada solventnya ya. Solvent itu menghasilkan ekstrak, sedangkan iya itu overflow. Sedangkan kalau underflow itu dari feed nanti kasarannya menghasilkan ampas gitu. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja kalau mau pakai yang ini. Yang penting logikanya uh, dapat gitu. Maksudnya paham sama yang digambar. Bebas kok, nggak mesti pakai yang mana. Yang penting tahu step-stepnya aja. Tambahan. Ada yang mau nanya lagi? Oke, aman gak guys? Nomor satu. Insya Allah mantap. Insya Allah. Oke, Catur, makasih ya responnya. Lanjut yuk. Oke, eh, Nih. oke selanjutnya adalah problem 2. Jadi problem 2 ini tuh ngejelasin tentang eh Tadi kan udah dijelasin sama Bu Valel juga ya. Ini tuh kita mau mengekstraksi halibut oil dari hati halibut. Kalau yang belum tahu halibut tuh kayak sejenis ikan gitu loh. Jadi minyak ikan ini mau diekstraksi dari hati si ikan ini dengan menggunakan ekstraksi counter current multi batch arrangement dengan menggunakan, kalau tadi kan kita pakai solvernya itu ada isopropil, ya isopropil alkohol, sedangkan di sini kita pakainya ether sebagai pelarutnya. Nah, di feed, maksudnya feed yang masuk itu mengandung 0,35 kilogram oil per kilogram solid. Jadi itu di feednya itu 1 kilogram solid itu mengandung 0,35 kilogram oil. Dan dari ekstraksi ini tuh yang dimau oilnya tuh kita dapat 90% oil yang ada di hati gitu. Jadi bener nggak bahasa gue? Bener kan? Jadi dari proses ekstraksi minyak dari hati si halibut ini kita mau 90%-nya dapat oilnya terekstraksi 90%. Nah, dengan metode counter current multi batch arrangement ini kira-kira berapa stage yang harus dilakukan jika kita pakai 50 kilogram ether per 100 kilogram feed? ini dong tambah page. Oke. Eh, aduh. Nah, oke, mungkin kita sambil scroll atas bawah. Jadi di sini kan diketahui kalau misal kita tuh mau pakai fitnya adalah 100 kilogram. Jadi kita tulis dulu aja yang diketahui. Fitnya itu uh, 100 kilogram. Nah, dalam 100 kilogram ini kita kan di sini juga diketahui kan kalau si fit atau si minyak yang akan dihasilkan dari si 100 kilogram ini tuh 0,3 kilogram oil per kilogram solid. Nah, ini tuh cara kita bisa tahu sebenarnya ada berapa ada berapa kilogram sih minyak yang ada di feed 100 kilogram ini. Itu tuh dengan cara oil oil di feednya, eh, minyaknya oil in feed lah. Itu sama dengan 100 kilogram dikali ini bisa per nggak? Ntar lu gue gambar lagi aja per langsung enter. 0,35 di mana ini itu si fraksi dari itunya apa namanya? Fraksi dari si lemak di si halibut ini.
eh, per 1 plus 0,35 garis. Nah, oke ini ininya 100 kilogram kali 0,35 per 1 plus 0,35. Nah, eh, kenapa kok 0,35 nggak langsung dikaliin 0,35 aja Bang? Nah, ini tuh jadi secara gampangnya adalah dalam 100 kilogram feed ini itu nggak cuma 100 kilogram feed doang. Jadi 100 kilogram itu terdapat lemak dan terdapat si solidnya juga. Nah, maka dari itu yang di bawah itu satu tuh yang dimaksud adalah solid plus 0,35. 0,35 ini adalah minyak dari fraksi minyak dari si feed yang ada dari minyak hati minyak halibut ini. Nah, dari sini didapetin bahwa diketahui kalau ternyata dari 100 kilogram hati halibut yang udah kita punya, ternyata dia tuh bisa ngeluarin 26 oil, 26 kilogram oil. Jadi si hati halibut ini tuh cuman punya 26 kilogram oil. Ketika kita bisa mengekstrak semuanya. Nah, tapi di sini kan kita gampangannya adalah ini 26 kilogram oil ini adalah 100% dari eh, hasil yang kita bisa ekstrak. Tapi kita kan di sini dibilang kan kalau kita tuh 90% aja udah bagus gitu ibaratnya. 90% itu udah susah. Jadi buat dapat 90% ini tuh berarti berapa minyak sih yang bisa keluar. Nah, ini eh, tinggal 90%. Wih, Santai, santai. Ini mau nulis di mana? kok komen mau copy paste. Nah, buat kita siapa? Oh, nih. 90% dari dari si total 100% 26 kilogram oil itu berapa sih? Jadi caranya tinggal dikali aja 0,9 dikali sama 26 kilogram. Nah, ini hasilnya adalah 23,4. Jadi ini adalah target kita itu bisa mengekstraksi sebanyak 23,4 kilogram. Nah, ngomong-ngomong tentang feed yang yang kita pengen masukin ke dalam si proses tersebut. Jadi di sini kan diketahui kalau 26 kilogram itu oil ya. Maaf agak lompat ya guys ya. Jadi yang diketahui kan 26 kilogram itu oil. Berarti si si ya benar. Kan 26 kilogram ini minyak. Berarti si padatan yang tersisa yang ada di dalam proses ekstraksi ini adalah 100 padatan yang nyisa. Itu 100 dikurangin 26 alias 74 ya. Hmm. Itu 74 kilogram solid. Nah, kita tuh di sini pengen ngebuat kayak yang tadi udah dijelasin sama Bufa. Bisa buka PPT nggak? Gimana? Oh. Eh, nggak bisa share screen ya? Kelihatan nggak guys PPT-nya guys? Enggak, Bang. Nggak kelihatan. Nah, Bang. Sabar, sabar. Nanti share entire screen dulu. Nah, Mana ya? Lewat. Lewat. Nah, di sini kan dijelasin ya, kalau pengen ngebuat sebuah grafik ini, grafik pocon Safarid ini, diagram ini,
eh, Y yang ya Y yang ada di sini alias ini tuh adalah solid per solut per plus solvent. Sedangkan X-nya yang di sini solut per solut plus solvent. Nah, sebenarnya solut ini apa sih? Solut adalah eh, larutan, bukan? Ya, Iya larutan. larutan yang pengen kita ekstraksi. Dalam kasus ini, solut yang dimaksud adalah lemak. Kalau solvent adalah zat pelarutnya dan solid adalah eh, sesuatu yang solid yang ketika kita melakukan ekstraksi gitu. Balik lagi ke soal. Nah, karena kita udah tahu kalau misal kita nemuin, jadi sebenarnya secara gampangnya itu kalau kalian nemuin soal yang ngelakuin dia dua batch itu tuh bisa dilakuin dengan cara pakai si diagram Poisson tadi itu. Nah, untuk itu kita harus nyari XF-nya dulu. XF tuh X dari si fit-nya. Kita mau nyari titik koordinat dari si fit-nya, fit yang kita mau masukin ini. Nah, dari X fit ini adalah rumusnya kan tadi kan solut, bener nggak? Coba klik lagi kita. Solut, solut, Solut per solut. solvent. Solut, solut plus solvent. Nah, kalau misal rumus Y, eh, rumus Y alias YF, Y fitnya itu solid per solut plus solvent. Nah, sebenarnya ini rumus ini tuh kayak kalian harus apalin guys soalnya ini tuh lumayan penting lah kalau misal pengen bikin grafik. Nah, karena udah diketahui kan kita rumusnya kayak gini kan. Tinggal kita masukin XF. XF tuh X dari fitnya. Fit yang dimaksudkan si hatinya aja kan. Nah, solut yang ada di hati itu kan tadi diketahui kalau ada 26 kilogram oil per 26 kilogram oilnya dan solut. Solut tuh solvent. Solvent kan di sini belum ditambahin apa-apa kan guys. Ibaratnya si ethernya tuh belum masuk ke fitnya. Soalnya ya ini cuma fit clear doang, nggak ada belum ngelakuin ekstraksi itu ditambahnya nol. Nah, buat yang YF itu solid. Solid tadi kan diketahui di sini kan kalau solid itu 74. Jadi 74 per 26 plus nah lagi solventnya belum dimasukin jadi nol. Jadinya YF-nya 2,85. 2,85 ininya satu gitu. Jadi bisa kita ketahui kalau koordinat dari si F ini itu X-nya satu, wih, salah. X-nya satu, Y-nya 2,85. Gini. Oke, ini Titiknya sini ya udah boleh. gitu. Terus sebenarnya ini tuh buat ngegambarin si grafik ini guys. Jadi kalau misal kalian eh, sebenarnya ini tuh grafik kalau misal kalian di industri itu tuh buat memperkirakan sebenarnya seberapa banyak sih kita pengen masukin bahan yang paling efektif untuk mengekstrak banyaknya si minyak tersebut. Ini kalau bisa dilihat kan ini kan ininya mentiung begini kan. Jadi nggak bukan makin banyak berarti berarti makin bagus. Tapi ada saat-saat tertentu dia bisa mengekstrak secara maksimal gitu. Nah, terus selain itu kita perlu ngetahuin koordinat dari VB juga.
VB itu eh, apa ya? VB itu adalah solvent yang masuk nih. VB itu yang di sini nih. Solvent yang masuk di selama rangkaian proses pengekstrakan. Nah, di sini kan ketahui kan kalau si kita mau nge-ekstrak tuh pakai ether 50 kilogram. Jadi VB-nya tuh 50 kilogram. Nah, selanjutnya kita cari si apa namanya? Oil in spent solid. Jadi secara gampangnya adalah kan tadi kan kita udah nemuin ini juga ya. Kita copy dulu di sini. Jadi ini kan adalah si minyak yang pengen kita ekstraksi yaitu 90% kan. Nah, kita berarti dalam yang pengen kita keluarin adalah 90%. Sedangkan berarti yang harusnya nyangkut di dalam si ikan tersebut itu kan sisanya kan, alias 2 26 dikurangin 23,4. Ini tuh jadi 2,6 kilogram oil. Ini adalah something yang tadi waktu gue jelasin yang pertama, dia tuh bakal nyangkut di dalam sini. Nah, nyangkut di dalam sini tuh sebanyak 2,6 itu. Nangkep nggak guys? Nangkap Bang. Oke. Nextnya kita mau masuk ke si namanya entrainment data from eksperimen. Si tabel entrainment ya namanya tuh. Nah, di sini diketahui kalau X alias S yang di sini adalah kilogram oil per kilogram solution dan Y-nya adalah kilogram solid per kilogram solvent dan Y-nya kilogram oil per kilogram solid. Sebenarnya apa sih? Jadi X ini tuh yang dimaksud kilogram oil per kilogram solution adalah ketika dalam satu solution itu tuh oilnya tuh ada berapa? Kan solution itu kan berarti ether plus minyak kan. Nah, kita tuh X ini tuh minyaknya doang yang ada dalam per 1 kilogram solution. Kalau I-nya ini kilogram solid per kilogram solvent berarti solid di total solid di per 1 kilogram solvent. Dan ini kilogram oil per kilogram solid ya. Dalam 1 kilogram solid oilnya ada berapa gitu. Nah, kita di sini mulai masukin ke jadi jadi gini, dalam 2,6 kilogram oil ini tuh kita mau cari fraksinya di dalam si padatan yang ada di si apa namanya si hati halibut ya. Nah itu tuh kita mau cari ini fraksi dari itunya. Nah berarti fraksinya tuh kilogram oil per kilogram solid. In solid itu dari solid yang dipakai. Nanti kan diketahui kan kalau di sini tuh si mana sih? Nih, si solidnya tuh ada 74. Nah, kita tuh mau cari fraksinya eh dari 2,6 per 74. Itu sama dengan 0,0 kilogram oil per kilogram solid. Hmm. Lanjutin. Sok sok.
Nggak dibagi 25,16 ya. Hah? Nggak dibagi 25,16. Nggak ada. Itu nanti nggak sih? Itu jadi Oh iya, iya, iya. stop. Kering banget nih. Solution investment solid. Nah, jadi kan kita di sini udah nemuin 0,035. Jadi sebenarnya 0,035 ini apa sih? Nah, 0,35 ini sebenarnya si X ini guys, kilogram oil, eh kilogram oil per kilogram solid in spent solid kan? Gimana sih? Oh, nih, jadi 0,035 ini adalah fraksi dari oil yang jadi retain, yang jadi sampah, jadi ampas. Nah, sebenarnya di tabel ini tuh udah ada guys, bahwa bener dong. Benar kan 0,35 tuh di Ya, jadi tuh 0,035 tuh dari sebenarnya dia tuh X, tapi 0,035 tuh kan ibaratnya dia bukan 0, bukan 0,1. Hmm. Nah, itu tuh perlu namanya interpolasi. Nah, interpolasi tuh sepemahaman gue ya, interpolasi itu kayak ilmu ngira-ngira gitulah. Nah, ilmu ngira-ngira itu dia masukin kalau dia nol ini kan nggak mungkin kan karena udah ada nol, ada angkanya 0,035. Nah, itu maka dari itu kita masukin ke 0,1. Maka dari itu kita beranggapan bahwa si ampas yang tersisa di dalam si beef itu tuh 0,34 si fraksinya. Nah, maka dari itu kita tuh pengen nyari total dari solution in spent solid. Jadi dalam spent solid, larutan. larutan dalam spent solid itu kan ada si solidnya itu kan apa namanya? Si beef lagi, si hati. Hati. Si hatinya itu kan jadi kayak tadi lah, hati itu kalau misal kita tetesin si solution atau kita kasih solvent itu tuh bakal ada yang nyangkut. Nah, kita tuh mau cari sebenarnya berapa sih yang nyangkut yang ada dalam si hatinya ini. Nah, itu tuh pakai rumus fraksi. Tadi kan udah ditahui kan kalau fraksi dari nih, kalau fraksi dari sol solution per kilogram solid itu 0,34 karena kita tadi di sininya adalah 0,035. Nah, makanya itu kita ngambilnya yang 0,1, terus di sini ngambilnya yang 0,34. Jadi kalau kita mau cari, wih, Nah, kalau kita mau nyari solution spent solid itu 0,34, kali total kali jumlah solidnya 74 ya. Sama dengan 25,16. Buset. copy paste aja guys. Ya ini kan langsung aja. Oke. Ini kilogram solution. Gimana? Kilogram solution. Jadi yang kayak tadi gue jelasin, kalau si hati ini tuh bakal nyimpen si solusinya tuh 25,16 dari total si selain ada si solidnya kan 74. Nah, itu tuh di dalamnya ada 25,16 kilogram solution. Nah, kita juga pengen tahu nih sebenarnya berapa sih
solvent yang ada di dalam eh dari solution ini. Jadi solution di sini tuh adalah ether plus minyak. Nah, kita mau tanya ini sebenarnya si solventnya aja ini ada berapa? Nah, solvent instant solidnya itu pakai rumusnya 25,16 dikurangin kan tadi kita udah tahu ya kalau si oil yang ada di solid ini itu adalah 2,6 jadi kurangnya aja 2,6 terus sama dengan 22,5 kilogram solvent. Gimana sekalian bingung nggak guys? Halo, ditinggal ya. Lanjut dulu aja nggak sih? Ya udahlah. Kalau dari saya sih mungkin gimana ya, dari tadi pagi juga saya masih bingung tentang mungkin perlu banyak latihan tentang ini ini apa sih gitu buat ini apa ini solution solid in solution terus segala macam mungkin masih banyak istilah yang asing. Nah, sebenarnya ini kan masuknya tuh yang apa sih namanya tuh? Multi batch ya, kalau nggak salah namanya. Multi stage extraction. Nah, kalau misalkan mau ngerjain si multi stage extraction itu, nanti kan misalkan kita udah kelar nih hitung-hitungnya di Ngejaban nih, dia dapat koordinatnya kan tadi kita juga udah dapat nih si Taki ngitung koordinat kayak di Fit fit. feed nih 1,2,85 terus ntar kita bakal nemu koordinat-koordinat lainnya kayak 0,12,94, 0,46,0. Nah, terus si koordinat-koordinat itu bakal diplotin ke grafik. Nih, habis itu nanti tuh kalian tuh harus tarik garis-garis gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan mau ngerjain ini, itu tuh sebenarnya harus pakai bantuan alat, entah alatnya yang buat grafik itu apa. Tapi tuh setahu gua ini tuh nggak bisa dikerjain secara manual. Maksudnya kayak lu ngerjain di ujian tuh nggak bakal bisa gitu dengan pakai kalkulator doang. Emang harus pakai alat bantu karena lu harus ngeplotin si grafiknya. Nah, seingat gua tuh cara nguploadin grafiknya tuh mana ya? Hmm, Tuh ya, pokoknya. Nah, ini kayak draw a line through points VB, NLN, and extended. Jadi kayak nih lu plotin titik ini dulu sama titik ini, terus V1 sama titik F. Habis itu ntar nih ditarik garis lurus. Dua-duanya ketemu titik fotonya dapat titik P. Terus ntar tarik garis lurus lagi, dan ini tuh ntar kayak jadi ada tiga garis yang bisa dibuat dari area tersebut. Nah, makanya tadi jawabannya tuh sebenarnya tiga stage kan dari tadi tuh apa maksudnya di kunci jawaban. Nah, yang mau gue bilang di sini adalah maksudnya soal tentang multi stage extraction ini sebenarnya tuh nggak bakal keluar guys di soal UTS ya berarti di soal UTS karena menurut gue nggak bakal bisa untuk dikerjain dengan tanpa apa tanpa alat bantu kecuali ntar tiba-tiba UTS-nya open book gitu pakai laptop mungkin bisa jadi keluar gitu. Jadi kalau tapi kalau misalkan ujiannya masih paper based dan ataupun masih manual lah kasarannya itu menurut gua nggak bakal keluar karena nggak bakal bisa ngitungnya karena kita harus ngeplotin si grafiknya gitu. Tambahan. Udah sih mungkin itu eh, yang ibaratnya spoiler dikit kayaknya dari tahun ke tahun juga ini tuh nggak keluar buat si multiple batch-nya itu gitu. Tapi ini kita beresin dulu kali ya. Nah, sebenarnya gimana ya kayak istilah kasarnya nih lo ngerti nggak ngerti juga nggak apa-apa sebenarnya. Kalau ngerti ya bagus, kalau nggak ngerti ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Kalau lo emang berpatokan kepada UTS gitu, soalnya kemungkinan sih di UTS pasti keluarnya si single
Stage. stage yang tadi pun nanti tugas kalian pun sebenarnya nih tugas kalian di sini tuh juga si pakai single stage. Jadinya ya sebenarnya nggak keluar di ujian gitu. Oke, mungkin kita lanjut aja ya yang di sini. Jadi setelah kita nemuin di sini kan berapa solvent in spent solid atau si solvent yang ada di ampas dari padatan itu, kita tuh di sini mau nyari ampas dari keseluruhannya. Jadi ampas ampas yang keluar dalam LN tuh kayak ini tuh di sini nih. Ampas yang eh, kita targetin tuh pengen kita keluarin gitu dari semua hasil pengekstraksian ini dari solvent maupun si hatinya sendiri. Nah, buat ngitung LN itu kan sebenarnya kita udah tahu kan bahwa kalau si padatan yang udah pasti ada itu adalah 74. Di mana ini adalah si hatinya itu sendiri. Sedangkan hatinya ini emang udah nggak bisa diekstraksi lagi soalnya dia solid kan. Dan juga kita tambah 25,16. Nah, 25,16 ini dari mana? Ini tuh dari solution in spent solid. Ini tuh something yang nyangkut di si hati ikan ini pas kita ekstraksi. Jadi waktu ekstraksi kan pasti nggak keluar semua kan si solventnya. Nah, ini adalah si itunya gitu. Jadi bisa disimpulin kalau yang pengen kita keluarin ketika kita setelah melakukan ini adalah 99,16 kilogram. Nah, kita pengen nyari nih sebenarnya XLN buat ngeplot garis itu tuh XLN-nya tuh berapa dan YLN-nya berapa. Nah, ini sebenarnya kayak sama aja kayak tadi kan dijelasin kalau di sini kan solid solid per solvent, solid 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 per solvent. Nah, istilah kata si XF ini adalah si X itu solutnya atau si oilnya. Jadi dan YF itu adalah si solidnya. Nah, kalau di sini XLN, duh, gitu lah XLN sama dengan 2,6 per 25,16. Kenapa 25,16 kok nggak solut per solvent? Sebenarnya 25,16 itu hasil dari solut per solvent. Jadinya kan sebuah larutan ya. Jadinya ya 25,16 ini si larutannya tersebut. Yang berikutnya adalah eh salah. Kita mau ngitung YLN-nya. Woi, 'Kilo dasar. Lagi gitu. Nah, ini kita mau nyari Y si LN-nya. Nah, YLN itu 74 per 74 ini tuh dapat dari si solidnya itu ya, teman-teman. Jadi solidnya 74 per ya. Oh, udah. Per 25,6. 25,16. Nah, ini dari ini tuh bakal dapat plot garis di mana X-nya itu adalah 0,1 dan YLN di sini tuh tulis aja deh.
Ya pokoknya ILN-nya tuh jadinya si 2,94. Dimana kalau misal kita masukin ke plot garis, LN itu sama dengan 0,1, eh, 2,94. Ini X-nya itu Y-nya gitu. Nah, terus sebenarnya nih, jadi setelah kita nemuin plot-plot garis itu, kita kan di sini tuh disuruh ngitung sebenarnya berapa sih kita bisa ngelakuin ekstraksi, yaitu berapa kali biar 90%. Nah, ini tuh adalah ekstraksi pertamanya. Nah, ekstraksi pertamanya tuh didapetin dari si mass balance, kita ngelakuin ekstraksi yang dari tadi kita bahas. Sebenarnya kayak kalau misal kita ngelakuin base-base kayak gitu, kalau misal kita ngitung satu doang tuh sebenarnya simpel guys. Tapi karena kita tadi di soal itu diminta kayak kita bisa berapa kali sih sebenarnya buat ngekstrak 90%. Nah, makanya dari itu kita harus nyiapin sih plot-plot garis ini nih kayak LN, terus tadi ngebahas F juga. Nah, ini tuh adalah mass balance dari si pengekstrakan pertama lah, istilah katanya kayak gitu. Itu plus. eh, Nah, ini kan F tuh fit yang masuk alias hatinya itu kan 100 kilogram kan tadi diasumsikan ya. Terus VB itu adalah pelarutnya atau solvennya. Solvennya itu ada 50 kilogram di mana itu isi ether ya tadi ya. Nah, LN tuh ampas yang tadi kita hitung, ampas ampas dari kita hasil ekstraksi kita. Nah, ampasnya kan udah diketahui tadi kan tadi mana? Nah ini LN itu 99,16. Nah kita tuh pengen tahu nih sebenarnya si V satunya tuh berapa. V satu nih eh, setelah kita ngelakuin ekstraksi, eh, kalau digambarin tadi yang di sini ini tuh sebenarnya cairan yang ada di sini tuh berapa gitu. Nah itu kita masukin jadi kamu satu sama dengan 50,84. Nah, ini kan hasil ekstraknya. Nah, kita tuh dari hasil ekstrak ini kita mau cari XV1. XV1 tuh total fraksi minyak yang ada di dari 50,84 ini kan ada solution sama oil ya. Nah, kita tuh pengen tahu fraksi dari oilnya itu berapa. Itu tuh rumusnya XV1 sama dengan 23,4 karena 23,4 ini 90% dari minyak yang kita inginkan kan per 50,84. Eh, langsung bersih. Ya gitulah. Nah, ini sama dengan 0,46. Di mana 0,46 itu dijadiin plot garis buat si ini nih. Jadi XV1 ini nih, XV1 tuh di sini. Jadi ini adalah hasil ketika kita ekstraksi pertama si minyaknya itu segini. Nah, nanti bakal ada ngelakuin ekstraksi kedua. Ekstraksi kedua tuh minyaknya bakal segini. Karena kan pasti kalau kita udah ekstraksi pertama, berarti bakal makin turun dong. Nah, ini tuh bakal ekstraksi kedua. Nah, tapi dengan ekstraksi kedua ini tuh belum memenuhi si apa namanya 90% yang kita inginkan. Nah, 90% yang kita inginkan itu ada di sini nih, titik ini di V3. Nah, V3 ini sebenarnya caranya repeat aja dari yang tadi dilakuin. Nah, tapi di soal ini cuman pengen tahu sebenarnya berapa kali sih yang bisa yang pengen yang
dilakuin buat mendapatkan 90% si hasil tersebut. Nah, itu tuh ada di sini gitu. Tapi di soal ini nggak harus buat ngitung gitu. Jadi langkah buat pertamanya tuh kita harus nyariin plot-plotnya garis dulu gitu. Eh, udah sih dari penjelasannya Taki, mungkin emang agak panjang dan lumayan eh, rumit ya bisa dibilang penyelesaiannya. Cuman ya udah nggak apa-apa dipelajarin dulu aja. Ada yang mau bertanya dulu nggak, Bang? Wih, ini dari 15-12. Oh, ini solution inspensor itu sama aja kayak solution ISP. Solution in Spensol itu sama Sama dengan aja nggak sih? solution in LB. Ya, ya benar. Tadi siapa? Alia. Alia Humaira. Sorry banget baru ngebaca. Oke, ini apakah aman semua? Mungkin eh, biar nggak membuang waktu, kita lanjut ke nomor 3 atau eh, tugasnya. Nah, jadi sebenarnya mungkin aku di sini sedikit jelasin ya eh, di soalnya. Jadi sebenarnya itu sama aja kayak yang kita kerjain nomor 1 tadi. Temen itu objeknya coffee, dia mengandung 24% soluble solid, 4% water, sama 72% solid insoluble. Nah, terus 100 kilogram kopi ini feednya itu tuh diekstrak dengan 200 kilogram air. Berarti 200 kilogram air ini tuh solvent, sebagai solventnya. Nah, kalau spent solid atau bisa dibilang LB atau ekstrak hasil ekstraknya itu eh 5% dari soluble solid in sama di feednya itu berapa? Jadi tuh kasarannya tuh kalau tadi yang di nomor 1 kan dia 10% ya ke retainnya. Nah, tadi. Nah, dia tuh ke return tuh 10%. Nah, kalau yang nomor 3 ini tuh ke kasarannya dia tuh yang ke return tuh cuma 5%. Berarti kita tuh dapat recovery-nya tuh sekitar 95%. Nah, 95% tuh eh, berapa hasil ekstraksinya gitu. Maksud soalnya tuh kayak gitu. Terus kita juga disuruh nyari komposisi overflow sama underflow. Ini kayak yang ini berkesinambungan sama yang Rafa nanya juga tadi terkait gambar. Kan tadi tuh di PPT tuh ada deh kalau nggak salah anuannya. Nah, ini overflow line sama underflow line. Kalau overflow line itu kan dia dari fresh solvent menjadi ekstrak. Terus underflow line itu dari solid atau feed itu tuh jadi spent solid atau raffinat, ampas tuh sama aja. Nah, di apa tadi perintahnya? Di composition of overflow sama underflow itu tuh kita disuruh nyari kayak misal di overflow kan tadi ada solvent sama di ekstraknya. Nah, tuh di ekstraknya tuh dia mengandung soluble solidnya berapa, water solidnya berapa persen, Hmm. ya kan? Terus di underflownya juga di feednya tuh kayak ini kan udah nih waternya berapa, soluble solidnya berapa, sama insoluble-nya berapa. Ntar di raffinatnya tuh eh, dijelasin juga kayak waternya sisa berapa, solidnya sisa berapa gitu-gitu. Terus kalau yang amount itu tuh dari persen dijadiin kilogram aja, kasarannya kayak gitu. Terus what percentage of solid soluble can be covered itu tuh yang tadi gue bilang 90%. Cuman 90% itu tuh dapatnya dari mana gitu. Jangan 100 kurang 5 tuh di apa kayak soluble solidnya tuh di ekstrak sama di feednya tuh kayak dibagi dibandingin gitu dikali 100% gitu. Ini buat tugasnya. Tadi mungkin Bu Fal udah berpesan juga ya. Ini deadline-nya H+1 dari hari ini. Berarti besok jam 23.59 ya. 23.59. Berarti barengan tuh sama laprak apa kemarin? Size reduction. Oke, sejauh ini aman nggak? Oh iya. Sisa berapa orang? Bentar. Oke, Alisa jempol. Aman bang. Lu nih betul. Sebenarnya ada yang mau ditanyain dulu nggak terkait penjelasan?
Kerjanya di mana aja kan Bang? Iya, sebenarnya saran gua bebas sih kalau misalnya kalian mau ngerjain di iPad gitu boleh. Kalau mau ngerjain di kertas terus di foto juga boleh. Nanti kita bakal kirim di drive-nya. Di Di G-Form yang Gform kemarin. yang kemarin. Nanti di-upload aja fotonya di situ gitu. Atau kalau kalian PDF juga PDF boleh. Oke Bang. Apa? Yang- Oh ya guys, sama tadi kan pas di absen nama Bu Valel, Clevania sama Rafin nggak ada ya, minta tolong dihubungin dong. Maksudnya kenapa nggak hadir, kabarin ke kita buat Ya. laporan. Maksudnya kita juga harus bilang ke Bu Falnya juga. Kalau misalnya enggak, ya kita nggak tahu Ya, mereka kalian ngapain gitu. oke, terakhir banget, ada yang mau ditanyain nggak? Oke, mungkin nggak ada ya. Mungkin nanti kalau eh, ada boleh tanya di grup atau PC Taki atau PC gua, atau nanti kalau misalkan ada yang mau latihan soal, ditunggu aja infonya yang dari Bu Valel tadi, 2 soal tambahan. Ya mungkin sekian dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Makasih Bang. Terima kasih, Bang. Makasih, Bang. Makasih Bang.